Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Masih ngosong gayaan tuh. Surat As-Sajdah surat 32 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Wa qila lahum dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un.
ngantos ketang ketolak ayat 2 hiji. Wiande ayat 18 J2 tilu. Afaman kana mu'minan kama kana fasiqan la yastawun ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasakhu fama wahumun nar kullama awradu ayyakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban naril ladzi kuntum bi tukadzibun walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Afaman maka apakah orang yang kana keadaannya mukminan mukmin kaman sama seperti orang yang kana keadaannya fasiqon fasik la yastawun tentu mereka tidak sama. Ini merupakan konsep ajaran Islam yang khas yang membedakannya dari humanisme hari ini sekuler. Humanisme itu paham yang meyakini semua manusia itu sama, setara. Maka nanti haknya pun sama, namanya hak asasi manusia. Kalau di Islam semua manusia itu tidak sama. Harus dibedakan antara orang yang baik dan orang yang buruk. Konsekuensi paham HAM, maka mau orang itu beribadah atau mabok, silakan, itu hak mereka masing-masing. Itu urusan pribadi, nggak boleh intervensi masyarakat, nggak boleh intervensi negara, nggak boleh intervensi selama tidak mengganggu. Mau zina, mau pokoknya yang pribadi-pribadi, mabok, itu jangan dilarang. Termasuk mau jadi LGBT, mau jadi banci, mau tidak jelas gendernya, itu mereka punya hak hidup yang sama. Konsekuensinya nanti larinya ke demokrasi. Semua orang punya suara yang sama. Jadi 10 orang jahat, 5 orang baik, mana nu menang? Nu jahat. Jadi teori kejahatan akan kalah dengan kebenaran gak berlaku di demokrasi. Karena paham humanisme sekular itu meyakini semua manusia sama. Termasuk nanti suami dan istri itu sama. Tidak suami jadi pemimpin bagi istri,
suami jadi pemimpin, sekaligus dipimpin, istri juga berhak memimpin, dipimpin, sama semuanya, yang dibedakan. Termasuk hak-hak sipil, semua berhak menjadi pemimpin. Si Ahok berhak jadi pemimpin, maka jeung teu meunang. Semua manusia itu sama, nggak boleh dibeda-bedakan. Pembedaan itu namanya diskriminasi. Diskriminasi itu menurut paham humanisme tidak adil. Jadi kesimpulanna ajaran Islam teh ajaran itu adil. Ajaran Islam itu yang ajaran yang tidak humanis, tidak ramah dengan kemanusiaan. Karena di Islam dibeda-beda manusia teh. Nah, ini yang jadi dasar ajaran dalam Islam. Dalam Islam itu dari segi ras, dari segi suku, barudak gandeng. Itu tidak bisa dibedakan, sama mau orang Arab, mau orang non Arab, mau kulit hitam, mau kulit putih, sama. Tapi tetap ada pembedaan. Pembedaannya itu apakah dia orang muslim atau orang kafir, apakah dia mukmin atau fasik. Itu nggak boleh disamakan. Untuk orang-orang fasik, mereka tidak boleh menjadi pemimpin. Orang kafir apalagi, mereka tidak boleh dinikahkan dengan wanita yang baik-baik. Al-khabithatu lil khabithin wal khabithun lil khabithat wat thayyibat lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat. Enggak boleh. Termasuk nanti kalau dalam konsep politik Islam ada ahlul halli wal aqdi, siapa yang berhak bersuara? Orang fasik itu enggak berhak dinilai suaranya. Jadi lamun demokrasi dek make demokrasi Islam, Pak RW jeung Pak RT teh ngadata mana jelema nu bener, mana jelema nu teu bener. Ukuranna naon? RT jeung RW. Jadi kan protes ka RT jeung RW. RT RW na kudu bener. Ai RT RW na jahat mah nya moalnya udah dipilihnya nu jararahat, atau kan pamimpin teh mencerminkan siapa yang memilihnya. Nu milihna meureun jararahat, jadi nu dipilihna ge misalkan anu jahat. Enggak semua orang suaranya bisa dihitung, enggak bisa. Hanya orang-orang yang layak bersuara, yang layak didengar omongannya karena kebenaran yang dianutnya. Kalau dia orang fasik nggak boleh didengar. Nah, ini yang diajarkan dalam Al-Quran. Ayat semacam ini banyak, diantaranya di surat Al-Jathiyah, surat 45 halaman 2 di bawah. Am hasibal ladzina jatarahus sayyiat an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang berbuat kejahatan mengira bahwa mereka sama dengan orang beriman dan beramal solih, baik ketika hidup dan mati? Tuh, jadi ini ajaran bukan nanti di surga. Surga mah pasti dibedakan. Di dunia pun dibedakan, ya. Mereka nggak boleh menikah dengan keluarga kita. Mereka nggak boleh memegang jabatan publik, ya. Mereka nggak boleh dipercaya amanah apapun. Suara mereka nggak boleh didengar. Mata di surat An-Nur sudah kita bahas dulu. Orang-orang yang menyebarkan fitnah kepada perempuan-perempuan muslimah, mun ayeuna mah menyebarkan fitnah tentang agama Islam, tentang tokoh Islam. Kata Allah kan, wala taqbalu lahum syahadatan abadan. Jangan pernah diterima kesaksian mereka selama-lamanya.
Jadi suaranya nggak boleh dihitung. Lamun dia jadi saksi, buang tuh, eliminasi langsung. Ya. Ya kalau dia jadi pemilih itu tereliminasi. Kenapa cenah saya tereliminasi tara Jumatan misalnya standarnya gitu. Nusa Jumatan menang, memilih anu tara Jumatan teu meunang. Cing lamun demokrasi urang dikitukeun kumaha? Wah can siap. Nah ada nu ngaji nak kakara sakieu saya RW 4. Ya loba transferan deh. Jadi harus paham dulu ya. Ya memang nggak harus semuanya, tapi mayoritasnya harus paham. Da zaman Nabi ge orang kafir aya jalma munafik aya, tapi yang memegang kekuasaan mayoritas penguasanya orang-orang solih, jadi bisa mengendalikan, ya mengatur. Jadi nggak boleh itu suara. Ini Pak RW, Pak RT rapat di RW itu siapa yang berhak didengar, siapa yang tidak berhak harus ditentukan. Ini layak didengar nggak suaranya? Ya. Termasuk misalkan usulan tentang apa, misalkan tentang menentukan dana kematian. Toh naon lah anak apal di RW. Itu tidak semua orang harus didengar suaranya. Orang-orang yang memang layak didengar suaranya, yaitu selain orang-orang fasik. Kenapa wala taqbalu lahum syahadatan ibada, kata Allah wa ulaika humul fasikun, karena mereka orang-orang yang fasik. Apalagi kalau mereka sudah jadi pemimpin, Pak. Gak boleh kita mendengar pemimpin-pemimpin yang disebut oleh hadis ru'usan juhalan, pemimpin-pemimpin yang bodoh. Apa kriteria pemimpin yang bodoh teh? Da paralin tertiba lagi Abu Jahal, Abu Lahab teh. Karena mereka tidak mengikuti ilmunya para ulama. Ulama meninggal, ilmunya kan ada, teu dirujuk. Mereka pakai pemikiran mereka sendiri. Lamun make pemikiran ulama disebutna politik identitas, kadal gurun, wah naon deui lah, ya. Kampret, kayak kampret cebong, ya. Ya. Jadi banyak landian-landian radikal teh, ya. Fundamentalis teh dulu zaman Soeharto mah istilahna teh nu mawa dalil Quran teh fundamentalis, radikal gitu. Jadi tidak ramah dikesankannya itu. Nah ini yang begini ru'usan juhalan, tokoh-tokoh yang bodoh, yang memutarbalikan fakta. Orang yang berilmu disebut bodoh, manehna nu bodoh disebut berilmu. Wah dipuja-puja, dipuji-puji, hati-hati. Bagian tanda kiamat. Di surat Shad, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus sholihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami akan menjadikan orang beriman dan orang beramal solih sama dengan orang merusak di bumi? Apakah orang yang bertakwa dengan orang durhaka sama? Atau kalau di surat Nun, afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Masa orang Islam mau disamakan dengan orang durhaka? Malakum kaifatahkumun. Bagaimana sih kalian mengambil keputusan? Masa mau memilih pemimpin yang durhaka? Ari pamimpin anu bener teu dipilih, kumaha ieu teh mikir teh gitu. Amlakum kitabun fi tadrusun. Kamu punya kitab yang kamu kaji sehingga menyimpulkan orang bertakwa dan orang durhaka itu sama aja. Kumaha cenah mikir teh. Inna lakum lama takhayyarun am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun. Diulang-ulang gua Allah kumaha mikir teh. Salum ayyum bidzalika zaim. Tanya, saha tokohna sih? Jadi mereka mengikuti tokoh-tokoh yang memandang semua manusia itu sama. Kan baiklah cenah
Partai naon ge sarua itu maaf ya, menandakan kita lemah akal, teu bisa mikir. Beda tuh. Kabeh calage sarua lah beda. Nya meskipun teu soleh-soleh ting, nya lumayan lah. Da hese atuh soleh ting mah urang ge hese. Kemudian di surat Al-Hasyr jelas la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Jangan disamakan calon penghuni surga dengan calon penghuni neraka. Nah, calon penghuni neraka kan kesananya wa ulai kaumul fasikun, orang-orang fasik. Ya. Di sini kita sebagai ahli ngaji, ya, jangan lagi terjebak pola pikir humanisme sekuler. Orang jadikan Quran Sunnah teh jadi patokan. Meskipun ya kalau kita sambungkan dengan ayat kemarin, jadi nukumaha anu iman yang amal soleh teh yang tiap malamnya menjauh dari tempat tidurnya untuk sholat tahajud, untuk tasbih, banyak berderma, taeta nu layak jadi pamimpin, banyak bertasbih, banyak tartil Quran. Kalau dikaitkan dengan hadis Umar bin Khattab nanya ke Nafi, kamu ke sini itu di Makkah siapa PJS-nya? Ibnu Abzaj. Saya Ibnu Abzaj maula teh mun urang mah teu lulus SD acan. Wiraku cenah teu lulus SD dijadikeun gubernur Makkah. Jawaban Nafi, karena dia paham Al-Quran, qari'un lil Quran, qari'un teh hafiz. Lulus SD oge ieu mah apal Quran. Wa alimun bil faraid. Dia pintar faraidnya, faraid itu berarti matematikana. Pintar cenah ngitungna. Lalu kata Umar, oh ya pas. Nabi sudah bersabda, innallaha la yarfa'u bihadza aqwaman wa yadau bi akhiri. Allah akan mengangkat derajat orang-orang, maksudnya yang layak dijadikan pemimpin, ukurannya itu Al-Quran, dan merendahkan yang lainnya. Wah, ieu mah punten persis we ge acan. Apa kriteria jadi taskil cabang? Kadinya can kriteriana. Apa kriteria taskil PP? Apa kriteria Dewan Hizbah? Apa kriteria MUI? Nepi kadinya can. Rujukana Qur'anna apal Qur'an can. Pan jadi cemohan, yo taskil PP ngaji Qur'ana gitu tararajong man gitu. Jadi bab ieu mah kita pun belum sempurna. Jadi standar siapa yang layak dijadikan pemimpin, didengar suaranya, can sepenuhnya Islami, ya. Nya termasuk dia tauhid. Ya naon ya standar jadi ketua DKM, staf DKM teh. Calon menurutnya Qur'anna. Taskil ya naon standarna, harus itu. Kalau tidak begitu, nu tadi teh malakum kaifatahkumun. Kumaha maneh mikir teh, nya boga akal teh gitu kan. Nah ini ajaran Islam sekali lagi yang tidak boleh menyamaratakan manusia. Kalau kita main menyamaratakan, baiklah sarua wae. Caleg nu mana wae ge lah cenah sarua wae. Capres nu mana wae ge sarua wae. Dianggap ka sarua wae kabeh. Itu berarti kita enggak menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai Islam. Padahal cek Islam beda nu soleh jeung nu doraka tong disaruakeun. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Adapun orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh, falahum jannatul ma'wa, maka bagi mereka surga sebagai tempat menetapnya. Nuzulan itu hidangan,
hidangan, santapan, penghormatan, jamuan, bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang telah mereka amalkan sebelumnya. Dijelaskan kan di Al-Quran, wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila. Pak tatangkalan oge ngiuhan teh teu kudu capek melaku mah, hayang ngiuhan teh teu kudu ngabangun, wah capek. Hayang kalapa teh teu kudu naik, tarurun sorangan. Wa dzullilat kutufuha, mudah mendekat. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddati wa aqwabin kanat qawariro, tinggal dararatang da teh dareun hayang naon jiga ayeuna we tinggal pencet kurunyung, ayeuna mah kudu mayar pan. Kieu mah gratis. Kudu mayar ayeuna. Semua yang diinginkan datang. Pernah bapak mau capek, la yamassum fiha nasobun, moal aya capek, wa ma hum minha bimukhrajin, moal pernah dikaluarkeun nikmat we. Moal aya kahampangan, pan ayeuna mah dahar aya waregna. Capek eungap. Loba ting gula. Engke mah moal bebas gula, ge mah dek jengkol ge moal beureuh jengkol. Moal bau jengkol ge mah di surga mah. Tidak ada berak, tidak ada BAB, tidak ada BAK, ya, moal aya kesang, moal anu bau-bau, nikmat we. Itu maksud nuzulan itu semuanya terhidangkan dengan mudah. Siga bapak ke restoran kan, wah langsung nyala rambut, kan lieur mayarna hungkul gitu. Hari ieu mah teu nuzulan bimakanu yamalun, udah kita nikmat. Ayat-ayat seperti ini harus menghibur bapak-bapak yang hidupnya masih miskin, susah. Keun pas sabarlah, panggil lagi 50 tahun tinu kawin teh nya da geus umur 70 mah nu beunghar ge teh karasa beunghar, loba geuring. Sabar we kege maot nuzulam bima kanu ya'malu. Nya bapak-bapak nu bala leunghar oge kade nya, jangan sampai kemudian kekayaan di dunia melenakan sampai lupa dengan akhirat. Sangeunah-ngeunahna di dunia apa capek, loba duit capek, teu loba duit beuki capek, loba duit capek bingung mau ngajagaana wah. Jadi di akhirat mah bebas, teu boga duit oge senang. Lajo Persib ge menang wae ke. Najan main jeung Argentina ge. Ele Argentina. Wa ammal ladzina fasaku, adapun orang-orang yang fasik. Fasik itu arti asalnya menyimpang dari ketaatan. Secara hierarki fasik itu di bawah kafir, di atas dolim. Ya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Fasik itu dosa besar. Kalau zalim umum dosa besar, dosa kecil. Makanya nanti di ayat berikutnya waman azlamu. Zalim itu bertingkat-tingkat. Kalau fasik dosa besar, di atas fasik kafir. Kafir mah ingkar Allah, ingkar Nabi. Enggak mau syahadat, enggak mau mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ai fasik mah mungkin masih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dia melakukan dosa besar. Naon dosa besar teh? Tanu bararadag, mabok, maehan, maling, main, madatnya MMM Cina gitu. Riba kan, sihir, nu bararadag. Aya kitu mah ngomongkeun batur, suudon, dosa leutik teh mah. Asal dosa leutik teh tong ditumbuk-tumbuk jadi gede oge gitu. Dosa kecil itu salah bapak-bapak mah tukang ngaji loba insapna. Poho geus suudon, poho geus ngomongkeun batur, asa tong nyaman we. Itu terhapus dengan salat, terhapus dengan Jumatan, terhapus dengan saum Ramadan, terhapus dengan haji dan umroh. Tapi kalau dosa besar mah moal kahapus kecuali dengan ditinggalkan.
dosa riba eureunnan, mabok eureunnan. Kalau sampai mati dia resep kene mabok, resep kene korupsi, resep kene main, itu moal dihampura kecuali disiksa heula di neraka. Ya, makanya di sini disebutkannya wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nah pasti neraka karena dia dosa besar. Dan dosa besar itu moal kahapus ku salat, moal ku saum Ramadan, ku haji, malah tibalik hajina moal ditarima lamun masih kene fasik. Saum Ramadan moal ditarima kalau masih fasik. Bapak ingat hadis cek Nabi aya nu saparna geus lila, bajuna geus kotor, sirahna geus kucel, tuluy ngangkat leungeun ka Gusti Allah. Eta teh aya dua faktor dijabah doa. Ketidakberdayaan itu memudahkan dijabah doa. Kersapar itu memudahkan diijabah doa. Ngangkat tangan itu memudahkan diijabah doa. Bari ya Rabbi maca asmaul husna ijabah doa. Tapi kata Nabi mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram. Nu didaharna haram, nu dipakena haram, nu tumpakan haram. Fa na yustajabu dzalik. Dek diijabah kumaha? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha bersih, tidak akan menerima yang tidak bersih. Jadi lamun orang masih kena kotor, fasik, itu enggak akan tertutupi oleh salat, malah salat oge lamun loba ting fasikna moal katarima salat. Ngan leungna teh teu doraka gitu. Meninggalkeun salat tah eta kafir. Anggusnya canda sholat mau diterima mau sholat doraka. Sholat minimal diterima dari para doraka. Jadi itu fasik, makanya fama'wahumun nar, tempat mereka adalah neraka. Kullama aradu, setiap kali mereka ingin ayakhruju minha, keluar dari neraka, u'idu fiha, mereka dikembalikan ke neraka sampai batas syafaat anu fasikna. Can aya syafaat mah tuluy we. Hayang kaluar balikeun deui, geus naik balikeun deui. Atuh bayangkeun, Pak. Nu dialungkeun ti luhur ka handap neraka, dialung gitu kecepatanna ge atuh sabaraha kilometer per jam. Itu nepikeun ka handap teh ping ka 70 tahun. Kumaha naikna teh? Sabaraha tahunan gitu. Ka handapna wae ka 70 tahun. Kakara nepi nu dialungkeun teh. Jadi setiap kali mereka ingin keluar, uidu fiha, dikembalikan, waqila lahum, dan dikatakan kepada mereka, zuqu adzaban nar, rasakan oleh kalian siksa neraka. Alladzi kuntum bi tukadzibun, yang dahulu kalian mendustakannya. Padahal walanudhiqannahum minal adzabil adna, kami telah merasakan kepada mereka siksa yang rendah, yang dekat. Adna tina dunia, dekat, yang ringan. Dunal adzabil akbar, sebelum siksa yang besar. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Ini sama dengan di surat At-Taubah halaman terakhir. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubun wa lahum yadhakkarun. Ini dikatakan kepada orang-orang yang hatinya sakit. Mengapa mereka tidak merenungkan bahwa mereka diberi fitnah oleh Allah dalam 1 tahun itu sekali 2 kali. Jadi minimal sekali, santena 2 kali. Kita semua itu dapat fitnah. Fitnah itu kan siksa, siksa di dunia. Nah dagang bangkrut, nah kahuruan,
mobil leungit, naon deui? Musibah. Musibah itu adalah diturunkan oleh Allah, tujuannya agar bertobat dan eling, tapi dasar orang yang sakit summa la yatubuna walahum yadzakkaru. Lain tararobat, lain areling, ngadon bararanel. Geus dibere gering setruk, nya, tambah gula, tambah naon deui? Hayang teh nyawa HP we ngalitu pararuguh. Lain ngaji gitu. Nah ini azabul adna. Kalau orang seperti ini harusnya la'allahum yarji'un, ingat balik ke Allah, teu ingat dunal azabil akbar, maka menunggu siksa yang besar. Apa siksa yang besar itu? Neraka. Yang kedua, yang dimaksud al-adzabul adna itu siksaan di dunia. Yang mencuri potong tangan, yang zina dicambuk, yang korupsi dimiskinkan. Gosip itu kan gitu, dimiskinkan, disita semua hartanya. Dia korupsi 1 miliar, sita hartanya semua 1 miliar, dimiskinkan. Anger we. Ini seperti Zulkarnain. Ketika kata Allah kepada Zulkarnain, silakan kamu tetapkan hukum dengan adil. Kata Zulkarnain, wa ammal ladzina kafaru fasawfa nu'adzibuh tsumma yuraddu ila rabbi fayu'adzibu 'adzaban nukra. Ayeuna dunia disiksa, engke di akhirat disiksa deui. Kenapa? Karena geus disiksa di dunia teh geus dipotong leungeunna, maling ku leungeun kenca. Potong leungeun kencana jadi rajana maling, nu ngatur strategi maling. Itu nu kalar itu dunal adabil akbar, menunggu. Yang ketiga yang dimaksud al adabul adna itu kata para ulama siksa kubur. Dan kalau orang disiksa kubur berarti bakal aya siksa di neraka, dunal adabil akbar. Harusnya la'allahum yarji'un, ayat ini dibacakan dari sekarang teh kuduna teh sieun, engke disiksana 2 kali. Di alam kubur disiksa, makaning lila keneh kanu kiamat teh mengukur waktu urang. Tuluy we juga nabi pan ti zaman nabi teh anu kahampangan teh beberasi bener geus disiksa, ayeuna ge masih disiksa. Kan syafaatna pokona mah salila ieu baseuh diringankan, lamun geus garing kumaha geus eueuh meureunna teh ge dibakeun ge disiksa deui. Tapi tong jadi pikir, lamun yang teh disiksa tancepkeun tatangkalan. Dari tatangkalan nabina syafaat mah lain tatangkalan. Atau adu yakin eta dulur teh bakal disiksa. Jeung kudu ditancepkeun tatangkalan. Itu syafaat dari nabinya. Disiksa di alam kubur dan nanti juga disiksa dunal adzabil akbar. Ini harusnya jadi peringatan manusia takut, ya. Apalagi jika dikaitkan dengan tadi bagian awal, kita jangan menyamakan orang-orang yang layak disiksa dengan orang-orang yang soleh, yang jauh dari siksa. Masa disamakan? Dalam hal pergaulan, dalam hal rujukan, ya, dalam hal teladan, jangan sama sekali disamakan, karena berarti kita merendahkan nilai-nilai Al-Quran yang sudah Allah ajarkan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.